Shalom Bapak Ibu Guru serta anak-anak SMP Kristen Cahaya. Kita bersyukur kita berjumpa kembali di dalam Tuhan, di dalam renungan pagi. Sebelum kita memulai kegiatan aktivitas proses pembelajaran secara online, sebaiknya lah kita akan mendengarkan firman Tuhan, supaya firman ini menjadi dasar dalam segala kegiatan dan aktivitas kita. Karena itu sebelumnya, baiklah kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau Tuhan masih mengizinkan kami hari ini untuk kami melakukan kegiatan. Karena itu ya Bapa, kami memohon berkat dan perlindungan Tuhan atas kami, sehingga kegiatan yang akan kami lakukan pada hari ini, biarlah kami memperoleh berkat. Dan juga bagi anak-anak, guru yang akan berjumpa di dalam online, biarlah kami juga memperoleh berkat yang sama, karena Allah yang kami sembah, Allah yang memberikan kekuatan, perlindungan, dan pertolongan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mendengar daripada firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi. Sekali lagi saya mengucapkan kepada Bapak Ibu Guru dan juga anak-anak terkasih yang ada di SMP Kristen Cahaya. Renungan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama. Berbunyi demikian, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Judul renungan kita pada pagi hari ini yaitu persembahan yang benar. Apa itu persembahan yang benar? Persembahan yang benar adalah persembahan yang berkenan menurut kehendak Allah, bukan nilai atau jumlah yang dilihat oleh Tuhan, tetapi berbicara tentang siapa yang menjadi pelaku yang memberikan persembahan itu. Artinya bukan ditujukan kepada berapa besar nilai atau jumlah yang kita berikan kepada Tuhan, tetapi ditujukan kepada kondisi atau keadaan hati seorang yang membawa persembahan kepada Allah. Artinya ketika membawa persembahan, apakah hatinya sudah dipersiapkan kepada Tuhan, atau hatinya apakah tertuju dan mengasihi Tuhan? Kalau kita belum mempersiapkan hati kita tertuju kepada Allah, maka persembahan ini tidak akan membawa dampak yang luar biasa. Yang Tuhan mau ya adalah keadaan hati yang benar ketika kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-27, kita akan buka di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-27 ya, berkata demikian, ibadah yang murni, yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ya. Tuhan sedang mengarahkan kita di dalam satu ibadah atau di dalam membawa persembahan kita kepada Allah, ya, bukan hanya membawa persembahan, tetapi bagaimana kita menjaga hidup kita, ya, menjaga diri kita, menjaga tubuh kita, supaya tidak dicemari oleh dunia, supaya tidak dikotori oleh keadaan atau situasi-situasi dunia ini. Artinya kita menjaga hidup kita, sebenarnya kita sedang mempersembahkan tubuh kita. Banyak orang berbicara persembahan, ya, mereka berpikir membawa persembahan yang banyak, yang besar, supaya Tuhan berkenan. Tetapi saya mau katakan bahwa ini sangat keliru. Karena yang Tuhan mau lihat yaitu kondisi atau keadaan hati kita ketika kita membawa persembahan. Di dalam Lukas juga mengatakan 21 ayat yang keempat, Lukas 21 ayat yang keempat mengatakan, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya,
Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Yesus menilai antara orang kaya dan orang miskin yang membawa persembahan ke dalam rumah Tuhan. Ternyata yang Yesus melihat bahwa persembahan orang yang miskin ini yang berkenan. Karena orang miskin ini membawa seluruh kehidupannya. Dia benar sungguh-sungguh mempersembahkan untuk Tuhan. Sehingga tidak mempedulikan apa yang akan dia punya di rumahnya atau yang dia miliki. Tetapi orang kaya ini mempersembahkan dengan biasa. Karena dia merasa bahwa masih ada harta yang lain. Tetapi janda ini begitu luar biasa. Dia memberikan seluruhnya daripada nafkah ataupun hasil dari apa yang dia sudah kerjakan. Artinya, seorang miskin ini memberikan persembahan dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas. Karena dia percaya ketika dia mempersembahkan hal ini, persembahan kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan memberkati kehidupannya, maka Tuhan yang akan menjaga dan melindungi kehidupannya serta memberkatinya kembali. Ini menjadi satu pembelajaran yang berharga bagi kita juga sebagai seorang muda remaja. Kadang-kala kita berpikir ketika kita datang kepada Tuhan, kita datang ke rumah Tuhan, kita kadang-kadang berpikir apa yang saya akan bawa kepada Tuhan. Kita berpikir saya mungkin belum mempunyai penghasilan, saya belum mendapat gaji. Tetapi ada hal penting daripada seorang muda dan remaja, yaitu mungkin kita tidak bisa membawa, tetapi yang Tuhan mau yaitu membawa tubuh, mempersembahkan tubuh tadi. Tubuh yang dijaga, tubuh yang dikuduskan oleh Tuhan. Ini adalah merupakan satu persembahan yang Tuhan juga kehendaki bagi kita. Bagi seorang muda, perlu sekali menjaga kekudusan, perlu menjaga pergaulan kita, supaya kehidupan kita diberkati oleh Tuhan, supaya kehidupan kita juga boleh berkenan kepada Tuhan. Ketika kita bergaul, ketika kita bertutur kata, baiklah kita berkata-kata yang baik, baiklah kita bergaul dengan orang-orang yang baik, supaya kehidupan kita pun adalah kehidupan yang diberkati oleh Tuhan, kehidupan yang senantiasa dijaga oleh Tuhan, sehingga masa depan kita pun masa depan yang diberkati oleh Tuhan. Persembahan yang benar adalah persembahan yang menunjukkan bagaimana kita mengerti kehendak Allah. Bagi seorang muda, kita harus mengerti apa yang Tuhan kehendaki kita sebagai orang muda untuk lakukan. Baiklah kita lakukan, supaya kita percaya bahwa kehidupan yang kita jalani bersama dengan Tuhan adalah kehidupan yang diberkati, sehingga itu pun menjadi persembahan yang berkenan, persembahan yang kudus, persembahan yang diinginkan, bahkan yang dirindukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh menguatkan kita untuk kita menjalani hari-hari hidup kita, membawa kehidupan kita menjadi persembahan dimanapun kita berada, supaya nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini boleh menguatkan kami semua, baik Bapak Ibu Guru dan juga anak-anak murid SMP Kristen Cahaya di dalam pembelajaran online. Biarlah kami boleh memperoleh kekuatan yang daripada Allah, supaya apapun yang kami lakukan, yang kami pelajari hari ini, biarlah kami boleh mendapat berkat dan perlindungan daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan siap menjalani hari-hari kami pada saat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Salam sehat dan tetap jaga kesehatan.